Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Expose update, silahkan subscribe, like, and share. Mantap. Selamat siang pemirsa, kembali bersama saya masih dalam topik berburu keadilan. Kali ini saya berada di Desa Keramat, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, di mana tempat ini merupakan berdirinya lokasi padi-padi piknik yang saat ini sedang mengalami masalah karena pemiliknya dilaporkan ke Polres Metro Tangerang akibat tuduhan merusak palang yang dipasang oleh pemerintah Kecamatan Paku Haji. Inilah lokasi piknik padi-padi. Kita akan melihat sejenak seperti apa di dalam lokasi ini. Pemirsa, inilah situasi wisata piknik padi-padi di Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Namun sayangnya tempat ini kemudian bermasalah akibat dari izin mendirikan bangunan. Pemerintah kecamatan sempat memasang palang untuk menghentikan kegiatan sementara, namun anehnya palang tersebut bukan dipasang pada bangunan tetapi di jalan masuk menuju lokasi padi-padi. Kita lihat bersama bahwa di belakang saya ini begitu banyak pengunjung yang sangat memuji tempat wisata ini karena sangat alami, masih asri, udaranya masih segar. Kita di hari Sabtu, hari Minggu, hari Senin, itu kita tutup karena memang ada pelang penutup jalan akses. Dan di hari Selasa pagi, itu pelang itu hilang. Lalu saya sama teman-teman buat melanjutkan aktivitas kerja seperti biasanya. Setelah jangka berapa hari, tiba-tiba saya sama teman-teman dapat, kalau nggak salah waktu itu pertama kali dapat surat di hari Kamis, waktu saya libur. Saya sama teman-teman untuk dijadikan sebagai saksi atas perusakan. Di situnya sih portal yang sebenarnya pelang dan penghilangan. Saya kaget. Cuman karena saya sama teman tidak ngerasa bahwa rusak dan juga tidak menghilangkan, akhirnya kita satu-satu datang buat ke Polres.
saya datang ke Polres. Pertama kali saya datang ke Polres itu ya saya ditanya macam-macam. Intinya mereka mempertanyakan saya itu kayak lebih ke bahwa saya pelakunya. Yang padahal saya tidak melakukan itu. Dan di mana saya ditunjukkan sebuah foto gambar yang itu pelang tersebut yang saya tidak tahu letaknya di mana. Itu memang ada foto pelang. Kondisinya memang kayak rusak dan saya pun itu nggak tahu. Saya kaget ke penyidiknya dan saya bilang, saya justru baru tahu kali ini kalau ada foto tersebut. Ya makanya saya juga nggak tahu, tiba-tiba dapat surat panggilan dijadikan tersangka saya. Katanya di pelajaran ini juga apa ituan masalah portal. Sedangkan masalah portal aja saya nggak tahu. Waktu surat panggilan saya dapatnya dari RT. Pas dari RT, terus saya dipanggil sama PRT. Dia bilang, Bang Agus, sini dulu. Ini ada suratnya kan. Nah emang saya nggak bisa baca, makanya saya nggak baca, saya ambil aja surat. Nggak bisa baca sayanya. Nah, udah saya ambil, terus saya bawa ke sini, saya minta informasi ini surat apa. Saya bilang, oh ini Bang Agus, panggil, dia bilang gitu. Maksudnya dipanggil mau ngapain? Kan saya bingung. Dia bilang ya paling juga dia mau diinterogasi, kata masa kok kenapa saya jadi begini, sedangkan saya juga bukan karyawan, saya hanya pegawai sawah yang sewaktu-waktu kalau lagi dibutuhkan saya kerja, kalau nggak dibutuhkan ya saya paling kerja, nyari kerja lain. Jadi emang hari itu saya nggak ada. Sore saya pulang dari sawah, portal masih ada. Nah pas begitu pagi saya mau sawah jam 7 itu ngeliat portal udah nggak ada. Tapi di sini yang paling saya jadi pikiran beban gitu. Kenapa saya dilaporkannya sebagai perusak dan penghilang portal, penghilang pelang itu, yang padahal sama sekali saya tidak merusak dan tidak menghilangkan pelang tersebut. Sampai akhirnya 3 kali panggilan. Dan terakhir, saya sama teman-teman itu ditetapkan sudah menjadi tersangka. Dan disitulah benar-benar saya tuh, kok bisa gitu. Dari selama 6 bulan, saya diperlakukan seperti layaknya kasus pembunuhan. Yang benar-benar dicecer terus bahwa saya tuh pelakunya. Yang padahal, saya bilang katakan lagi, sama sekali saya tidak ada yang namanya merusak dan juga menghilangkan portal tersebut. Kita disidik dan kita dimasukkan di salah satu kamar yang kecil banget. Kita 5 orang di dalam itu. Terus dikunci. Dan saya bingung gitu. Apakah ini saya sudah termasuk menjadi tersangka, apakah saya bakalan dipenjara? Yang padahal ya saya sama teman-teman tuh sama sekali tidak merusak dan tidak menghilangkan portal tersebut.
mencuatnya kasus ini kan yang diawali itu dari adanya penyegelan. Ketika disegel itu yang kami tidak pahami, kok sampai adanya pada fase di mana pemasangan portal. Nah, disinilah yang menjadi aneh kan. Ada pemasangan portal, bahkan bisa bilang itu blokade karena permanen, tidak bisa dibuka. Portal itu kan fleksibel ya. Palang ya? Ya, palang itu. Jadi seolah blokade ya. Dari kasus tersebut kan pihak Padi-Padi ini aksesnya tertutup dong. Jadi tidak bisa mengakses lah pada milik pribadi. Padahal kan setelah undang-undang sudah jelas sertifikat hak milik, berarti secara bebas si pemilik itu bisa mengakses kan sebenarnya, bisa mengakses apa yang menjadi miliknya, itu sudah diatur lah. Di sini ketika disebut pengerusakan, kita itu nggak diperlihatkan barang buktinya mana. Ketika tidak ada barang bukti, apakah itu bisa memenuhi unsur sampai bisa dibilang ini ada pelanggaran pasal 170. Sampai saat ini kami belum lihat. Belum diperlihatkan. Baik dari pihak kecamatan atau dari penyidik ya. Belum. Sampai saat ini belum diperlihatkan pada kami. Pengerusakannya mana? Ada nggak barang yang dirusak itu? Kami sebagai tim kuasa hukum tidak pernah melihat barang bukti dalam penyidikan tersebut. Ini loh barang buktinya yang dirusak oleh klien Bapak, atau ini loh barang buktinya yang dirusak oleh para tersangka. Tidak diperlihatkan. Sejauh itukah kewenangan yang dimiliki? Sampai hanya pelanggaran di MB anggap memblokade satu jalan, merampas kemerdekaan. Terus juga kita tahulah informasi dari si pemilik bahwa bangunan yang digunakan ini kan bangunan yang sudah lama, hanya direnovasi. Sehingga ya saat itu kenapa sebelumnya nggak ditanyakan? Ya kalaupun oke lah, anggaplah pelanggaran di EMB. Kenapa bukan bangunannya yang disegel atau bangunan yang dirobohkan? Bukan blokade jalan. Laporan-laporan kita ke Propam, laporan kita ke Kompolnas, laporan kita mungkin tembus ke Kapolri, itu dari sanalah akan keluar seperti apa yang sebenarnya terjadi. Apakah di situ betul ada maladministrasi? Apakah di situ betul ada kesalahan dalam teknis pemanggilan? Nanti dari sana keluarnya. Kita melakukan upaya untuk bagaimana caranya ini kebuka seterang-terangnya. Karena kan tidak menutup kemungkinan. Ya, tidak menutup kemungkinan. Ada kasus-kasus lainnya yang sama seperti ini. Kita bersama-sama memperjuangkan keadilan demi tegaknya hukum di Indonesia. Saya ini sebenarnya salahnya salah apa? Saya punya anak yang saya harus urus 2. Setiap malam nanyain saya terus, Bapak kemana? Dia. Empoknya dia bilang udah ntar Bapak pulang. Dia bilang. Di sini saya ngerasa kayak kok nggak adil gitu. Keadilan tidak hanya dilihat untuk dilakukan, tetapi harus dilihat untuk dipercaya, kata J.B. Morton.